Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam belajar OSN Fisika pada chapter 11, pertemuan ke-11. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal gerak dua dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada materi gerak dua dimensi. Kita lihat pada soal untuk pertemuan kali ini. Sebuah peluru ditembakkan ke atas pada bidang miring dengan sudutnya adalah V dengan kecepatan awal V0 pada sudut theta. Ya. V-nya lebih kecil daripada theta terhadap bidang horizontal. Seperti ditunjukkan pada gambar, inilah ilustrasi gambar yang diperlihatkan sama kita. Peluru menyentuh bidang miring pada jarak D dari titik asal penembakan. Tentukan yang A, waktu yang dibutuhkan peluru untuk menempuh jarak D. Yang B, jarak peluru mengenai bidang miring adalah D. Kemudian nilai sudut theta agar jarak yang ditempuh peluru adalah maksimum. Jarak maksimum yang dibutuhkan oleh peluru. Itu yang D yang terakhir. Ya. Kita bahas bersama-sama. Theta adalah sudut pelemparan terhadap bidang horizontal, yaitu theta. Maka dengan demikian V-nya sudut bidang miring terhadap horizontalnya. Kemudian V0-nya kecepatan awal peluru. Maka yang A, T sama dengan T0 sama dengan berapa? Untuk menempuh jarak D. Kemudian B, D-nya sama dengan berapa? Yang C, theta-nya sama dengan berapa pada waktu maksimum? Kemudian D maksimum sama dengan berapa? Kita lanjutkan. Gambar ini ada dua faktor yang harus diperhatikan. Terhadap sudut theta dan terhadap bidang miring. Maka dengan demikian, diagram terhadap sudut theta. Maka ini adalah V0Y, ini adalah V0X, ini kita sebut V0, sudutnya theta, maka V0X sama dengan V0 cos theta terhadap sudut theta. Maka dengan demikian, V0Y adalah sama dengan V0 sin theta terhadap sudut theta. Maka dengan demikian, X yang diambil pada sudut theta adalah V0T dikalikan dengan cos theta. Ini biasa persamanya adalah bahwa X sama dengan Vx atau V0X ya boleh dikalikan dengan T, maka ketemunya adalah V0T dikalikan cos theta. Terhadap sumbu Y, maka Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T, ditambah setengah GT dikuadratkan. Ini terhadap sudut theta-nya. Maka dengan demikian, diagram terhadap sudut V di sini, benda jatuh itu berarti yang ke sana adalah X-nya. X-nya adalah V diambil dari V0 cos V ya boleh. Maka dengan demikian, ini adalah Y-nya adalah mengambil arah ke bawah V0-nya. Pada waktu dia sudah mengambil pada jarak D. Ini adalah jarak D yang diinginkan. Ini adalah D sama dengan X sama dengan V0 cos theta, V0 cos V. Yang ke bawah adalah V0 sin V, kan itu. Maka dengan demikian, nah ini yang kita inginkan, Kita ambil grafiknya mengambil arah yang sama, maka dengan demikian V0X-nya sama dengan V0 cos V. Kemudian V0Y sama dengan V0 sin V.
maka jarak yang diambil di sini adalah ya X-nya itu sama dengan D cos V. Ini adalah jarak D yang ditempuh ya setelah dia jatuh kembali ke bidang miring ya. Maka D sama dengan D cos V. Kan itu. Maka dengan demikian Y-nya menjadi sama dengan D sin V. Berarti ini yang ke sana sin, ya, yang ke sana cos, yang ke bawah adalah sin. Ya. Maka sama saja persoalan ini sama dengan yang di sini. Pada waktu sama-sama menggunakan waktu mula-mula. Sebelum jatuh ke saat jatuh pada di titik D atau pada jarak D. Ya. Kan itu. Jadi bedanya cuma dikit di sini. Ya. Maka X sama dengan V0 T cos theta. Pada waktu di sini yang bekerja adalah X sama dengan D. Tapi yang searah dengan sumbu X namanya D cos V. Yang searah dengan sumbu Y namanya D sin V. Itu. Maka dengan demikian ya Y itu sama dengan ya D sin V. Y-nya di sini rumusnya adalah V0 sin theta dikalikan T ditambah setengah GT dikuadratkan pada waktu sama-sama T sama dengan 0, maka V0 T0 sin theta ya dikurangi dengan setengah GT0 kuadrat. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan. Soal A, T sama dengan T0 sama dengan berapa? Kita lihat dari sini faktornya. Maka dengan demikian peluru menyentuh bidang miring dengan waktu T0. Maka dengan demikian ya jarak yang ini ya sama dengan jarak pada terhadap sumbu V ya, terhadap sudut V terhadap sudut theta. Maka D cos V sama dengan V0 T0 cos theta. Maka dengan demikian D-nya itu sama dengan ya V0 T0 cos theta dibagi dengan cos V. Ini gabungan antara terhadap theta dan terhadap V. Maka dengan demikian ya karena sudah diketemukan D-nya maka nah ini ya. Yang ini kita pakai sekarang. Nah, gabungan pada arah vertikal pada jarak D sin theta sama dengan V0 T0 sin theta dikurangi setengah GT0 kuadrat. D-nya sudah ada di sini ya. Maka ini kegunaannya pada perbandingan X terhadap theta dan V menemukan D, maka dengan demikian dimasukkan ya. Dimasukkan dari sini menjadi ya V0 T0 cos theta dibagi cos V dikalikan dengan sin V itu sama dengan V0 T0 sin theta dikurangi dengan setengah GT0 kuadrat ya. Semuanya kita kalikan dengan T0. Maka ini habis ya 1 T0 dibagi T0 1, maka kemudiannya adalah 2 V0 T0 sin theta ya. Ini menjadi ya T0-nya habis, maka T0-nya 1 berarti 2 V0 sin theta dikurangi ya GT0 kan itu. Karena sudah dibagi dengan T0 sehingga persamaannya menjadi ya kita ambil ya ini sin theta sin V dibagi cos V namanya tangen theta kan itu. Cos V dibagi sin V dibagi cos V tangen theta. Maka persamaannya ini sudah dikalikan 2 tadi. 2 V0 cos theta tangen V sama dengan 2 V0 G sin theta dikurangi GT0. Maka dengan demikian T0-nya bisa dicari. GT0 sama dengan ya ini pindah ke sana, ini dipindah. Maka dengan demikian 2 V0 sin theta dikurangi 2 V0 cos theta tangen V. Maka T0 yang diperoleh adalah 2 V0 per G perkalian dari sin theta dikurangi cos theta dikalikan dengan tangen V. Ya, kalau ini harganya 1 ya, maka betul bahwa benda tersebut sudah sampai menempuh jarak D di sini adalah 2 kali waktu maksimumnya. Inilah yang kita inginkan. Berarti persamaan ini betul kan itu. Ya.
Kita lanjutkan. Jadi T0-nya sudah ketemu. Kita lihat. X sama dengan V0 T cos theta. Y sama dengan V0 sin theta. T ditambah dengan setengah GT dikuadratkan. Ya, ini sudah ada ketemu tadi. Ya, maka D-nya berapa? Maka dengan demikian T0-nya ini diambil dari mana? Pada waktu T0 di sini. Di sini pada waktu T0. Maka T0-nya itu sama dengan X dibagi V0 cos theta. Ini sama. Ya. Nah, prosesnya ini pada sudut terhadap sudut theta. Maka dimasukkan ke sini. Maka dengan demikian, Y sama dengan V0 sin theta, X dibagi dengan V0 cos theta. Ditambah dengan setengah G, X dibagi V0 cos theta kuadrat. V0 bagi V0 1, maka masih ada X sin theta dibagi cos theta, ini tangen theta. X tangen theta, maka di sini X kuadrat dibagi dengan GX kuadrat, ya. Maka GX kuadrat dibagi dengan V0 kuadrat, ya, dikalikan dengan cos kuadrat theta, ya. Dikalikan dengan 2, maka prosesnya menjadi, ya, setengah GX kuadrat V0 kuadrat cos kuadrat theta. Maka dengan demikian persamaan ini terhadap sudut theta. Sekarang kita lihat pada sudut phi, persamaan geraknya. Maka ini adalah X sama dengan D cos phi, ya. Maka yang Y adalah D sin theta. Maka dengan demikian, ya, kita lihat di sini, ya. Ini adalah D sin theta. Ya. Ini masuk persamaan ini yang kita masukkan, ini digabungkan dengan ini semua, ya. Yang ini persamaan pada terhadap sudut theta adalah Y X tangen theta sama dengan setengah G X kuadrat V0 kuadrat cos theta. Kemudian Y-nya dimasukkan menjadi D sin phi, ya. Kemudian X-nya dimasukkan D cos phi, kan itu, ya. Maka persamaan ini menjadi, ya, D sin phi, ya, sama dengan, ya, X-nya diganti D cos phi. Ini D cos phi menjadi dikalikan dengan tangen theta ini, ya. Maka dengan demikian setengah G kemudian X kuadratnya diganti ini. Maka D cos phi dikuadratkan dibagi dengan V0 cos kuadrat theta. Jadi setelah ketemu pada sudut theta baru digabungkan dengan terhadap sudut phi. Karena sudut phi adalah merupakan jarak yang sebenarnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka ini adalah D sin phi adalah Y-nya, X-nya adalah D cos phi, maka D cos phi dikuadratkan. Maka dengan demikian, ya, dikuadratkan, ini menjadi D kuadrat cos kuadrat phi dibagi V0 kuadrat cos kuadrat theta. Ini depan masih sama, kemudian seluruhnya kita kalikan dengan D, seper D. Maka ini D sin phi dikalikan seper D, masih ada sin phi. Ini masih ada cos phi tangen theta, ya. Maka D kuadrat masih ada D, yang lain masih tetap. Maka dengan demikian, ya, kita gunakan ini dulu, ya. Berarti ini dipindah ke sana, kan itu, ya. Maka dengan demikian dipindah ke ruas kiri menjadi dikurangi, maka 2D karena ini sudah dibagi dengan D, D kuadrat bagi dengan D masih ada GD cos kuadrat phi dibagi 2 V0 kuadrat cos theta. Ini, ya. Itu, ya. Maka dengan demikian, ya, sama dengan sin phi cos theta dikurangi cos phi sin theta. Maka dengan demikian menjadi D, ya. Menjadi D sama dengan 2 V0 kuadrat cos theta perkalian dari sin phi cos theta dikurangi cos phi sin theta dibagi dengan G cos kuadrat phi, kan itu. Karena yang diambil adalah D-nya, kan itu, ya. Maka dengan demikian itu yang kita inginkan, ya.
Sehingga ini ada aturan pada trigonometrinya ya, bahwa cos phi sin theta sama dengan dikurangi cos theta ya, sin phi menjadi sin perkalian theta dikurangi dengan phi. Ini diganti maka menjadi D sama dengan 2V0 kuadrat cos theta sin perkalian theta dikurangi phi dibagi G cos kuadrat theta. Ini yang kita inginkan. Jadi di sini terhadap sudut theta ini persamaannya waktu T0-nya diambil dari X dibagi V0 cos theta ya. Maka dengan demikian ini persamaannya menjadi Y sama dengan X tangen theta ditambah setengah G X kuadrat dibagi V0 kuadrat cos kuadrat theta digabungkan terhadap sudut phi ya. Ini jarak sebenarnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, sehingga D-nya sama dengan 2V0 kuadrat cos theta sin perkalian theta dikurangi phi dibagi G cos kuadrat phi. Ini yang diinginkan pada soal nomor B. Kita lanjutkan. Ini yang diketemukan tadi D-nya. Maka dengan demikian berapakah theta-nya pada waktu maksimum di sini ya. Maka dengan demikian melakukan turunan D terhadap theta ya. Untuk mendapatkan nilai maksimum maka D per D theta sama dengan 0. D ini ya, D per D theta sama dengan 0. Maka dengan demikian yang diturunkan adalah terhadap theta-nya. Maka ini yang kita ambil ya. Yang di sini adalah dianggap sebagai koefisien bernilai tetap ya. Maka dengan demikian yang diturunkan ini sehingga penurunannya adalah turunan cos adalah negatif sin yang belakang tetap ditambah kan itu ya. Ini diturunkan terhadap theta maka harganya cos theta ya. Cos theta kemudian ya ini menjadi cos, ini turunannya adalah turunan sin perkalian dari theta dikurangi phi menjadi cos perkalian dari theta dikurangi phi yang depan tetap ya. Maka dengan demikian ini dipindah ke depan ya, yang ini dipindah ke belakang. Maka dengan demikian ya, ini cos theta perkalian per cos theta cos perkalian theta dikurangi phi yang ini dikurangi dengan ini sin theta sin dari perkalian theta dikurangi phi sama dengan 0. Ini dipindah ke ruas kanan hasilnya juga 0. Maka dengan demikian ini bentuk yang kita inginkan trigonometrinya bahwa cos ya ditambah cos perkalian dari theta ditambah theta dikurangi phi, ini hasilnya ya, berarti sama dengan ini. Maka dengan demikian 2 V0 kuadrat ya G cos kuadrat phi menjadi cos perkalian theta ditambah perkalian theta dikurangi phi sama dengan 0. Maka dengan demikian ini menjadi 2 theta ya. Sehingga 2 V0 kuadrat dibagi G cos kuadrat phi itu dikalikan cos perkalian 2 theta dikurangi dengan phi sama dengan 0. Maka dengan demikian pada waktu maksimum ini harganya harus 1 ya. Maka sama saja ya. 0 berarti ya cosnya adalah 90 derajat. Maka dengan demikian 2 theta dikurangi phi sama dengan 90 derajat ya. Atau dituliskan menjadi 2 theta dikurangi phi adalah pi dibagi dengan 2. Ini 180 dibagi 2. Maka menggunakan pi per 2 itu mungkin lebih ringkas memikirkannya ya. Maka dengan demikian 2 theta sama dengan phi dibagi 2 ditambah dengan phi. Maka theta-nya itu dikalikan 2 semua, dibagi 2 semua ya. Maka pi per 4 ditambah dengan phi dibagi dengan 2. Inilah sudut yang diinginkan
pada waktu maksimum pada soal C ya. Jadi ini harus diturunkan sama dengan 0 untuk mencari ya sudut yang diinginkan, diturunkan terhadap theta. D per d theta dikalikan dengan D ini ya, atau dd per d theta ya sama dengan 0. Ini hasilnya ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor C ya. Sekarang kita lanjutkan pada persamaannya sudah ada ini tadi ya, ketemunya ya sebelum mencapai maksimum ya. Tetanya pada waktu maksimum adalah pi per 4 ditambah V dibagi dengan 2. Kita ambil persoalan ini ya. Maka D maksimum berapa? Dimasukkan. Karena ini maksimum, maka ini D-nya akan menjadi maksimum. Ya. Maka dengan demikian ya, D maksimumnya sama dengan 2V0 kuadrat cos theta sin perkalian dari theta dikurangi V dibagi G cos kuadrat theta. Dimasukkan ya maksimumnya ini. Maka dengan demikian ya 2V0 kuadrat cos perkalian dari pi per 4 ditambah V per 2 ya sin dari perkalian ya perkalian dari V dibagi 4 ditambah dengan V dibagi 2 dikurangi dengan V dibagi dengan G cos kuadrat V. Maka dengan demikian ya ini masih menjadi setengahnya ya, negatif setengahnya. Setelah di 1 negatif 1 ditambah setengah menjadi negatif V per 2 ya. Maka 2V0 kuadrat cos perkalian pi per 4 ditambah V per 2 sin dari ya perkalian V per 4 dikurangi V per 2 dibagi dengan G cos kuadrat V. Ini bentuk aturan trigonometrinya lagi ya. Maka dengan demikian ini yang diinginkan ya. Bahwa cos A sin B sama dengan itu ya, sama dengan sin perkalian A ditambah B dikurangi ya, dikurangi dengan negatif sin perkalian A dikurangi B itu dibagi 2. Maka ini diambil ke sana ya. Maka 2 cos ya, 2 cos kan itu, 2 cos A sin B. Ini yang kita inginkan. Ini adalah A, ini adalah B ya. Perkalian ini persamaannya. Maka dengan demikian ya menjadi ya. Ini demikian menjadi kalau dikurangi berarti ini A ya, ini ya menjadi sin pi per 2 dikurangi sin V dibagi dengan 2 baru dimasukkan ke sini ya. Maka dengan demikian kita lihat di sini ya. Aturan satu lagi cos kuadrat V ditambah sin kuadrat V sama dengan 1, maka cos kuadrat V itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat V. Di sini nanti kita masukkan. Maka dengan demikian ya harga ini ya ini hasilnya per 2 kan itu. Hasilnya adalah per 2. Maka D maksimumnya adalah 2V0 kuadrat yang ini diganti ya dibagi dengan G cos kuadrat V ini penggantinya ya. Maka dengan demikian sin V per 2 dikurangi sin P per 2 dikurangi sin V dibagi dengan 2. Baru dimasukkan ini ya. Dimasukkan ini. Maka dengan demikian 2V0 kuadrat dibagi G dikalikan ini 1 dikurangi sin kuadrat V ya. 1 sin kuadrat V ya. Maka dengan demikian dikalikan perkalian dari 1 dikurangi ya sin V kan itu ya. Maka sama saja ya. Ini kenapa harganya 1 ya? Kita lihat di sini ya. Ini berapa? Cos 90. Sin 90 kan 1. Nah, itu ya. Sin 90 kan 1. 1 dikurangi sin V ya. Dibagi dengan 2 ya. Kita lihat di sini.
Ini adalah bisa diuraikan menjadi 1 dikurangi sin V, ya. Perkalian 1 dikurangi sin V, perkalian dikalikan dengan 1 ditambah sin V. Maka ini hasilnya, ya. Maka dengan demikian ini yang kita inginkan. 1 dikurangi sin V dikalikan dengan 1 ditambah dengan sin V. Maka yang bagian atas itu sama dengan bagian bawah kita bagi, ya. Kita bagi menjadi 1, ya. Maka ini masih ada 1 per, ya, 1 ditambah dengan sin V, ya. Maka dengan demikian ini perubahannya, karena ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, maka ini diuraikan demikian, ya. Maka menjadi, ya, 2 dibagi 2 1, maka V0 kuadrat dibagi G dikalikan 1 per, ya, 1 ditambah dengan sin V, maka D maksimumnya adalah V0 kuadrat dibagi dengan G, ya, dikalikan perkalian dari 1 ditambah dengan sin V. Bisa dipahami, ya? Ini cos kuadratnya dirubah menjadi 1 negatif sin kuadrat V. Ini persamaan kuadrat, kemudian diuraikan menjadi perkalian 1 dikurangi dengan sin V, dikalikan perkalian 1 ditambah dengan sin V. Ini sudah menunggu 1 negatif sin V. Maka ini dibagi menjadi 1, sehingga V0 kuadrat dibagi dengan G perkalian dari 1 ditambah dengan sin V. Jadi D maksimumnya adalah V0 kuadrat dibagi dengan G, ya, dibagi, ya, dikalikan dengan G dikalikan dengan 1 ditambah sin V-nya, ya. Maka dengan demikian kita ingat, kalau, ya, kalau di sini tidak sama angkanya, maka ini sebenarnya menjadi 2 V0. 2 V0 kuadrat dibagi, ya, maka V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Persamaan H maksimum adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Maka persamaan ini betul adanya, maka kalau ini sinnya 90, V-nya, ya, maka tidak bentuk bidang miring, tapi berbentuk apa? Berbentuk vertikal. Maka kalau di sini 90, ya, sin 90 adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 2, maka V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Itu persamaan untuk benda yang bergerak vertikal ke atas. Berarti ini betul persamaannya, ya. Jadi itulah keseluruhan dari satu soal ini, ya. Ternyata walaupun serumit apapun, ya, kalau kita menggunakan variabel dengan baik, maka kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada gerak parabola atau perpaduan gerak, ya. Selalu semangat belajar, karena semakin banyak latihan, semakin mudah kita menyelesaikan fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.